Apa? Apa manfaatnya makan cabai? Cabai itu tinggi dengan vitamin C. Oh, makanya terus makan cabai banyak-banyak. Tinggi vitamin C, terus ada kandungan apa itu namanya yang bisa melancarkan buang air. Itu kan? Iya, Makanya harus selalu makan rumput setiap hari. iya, tapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Itu bisa mencret-mencret, buang-buang air satu perut. Makan seperlunya saja. Atau kalau makan sambal, habis makan langsung kalang kabut. Tidak. Terus kalau saya langsung kalau habis makan itu atau langsung lari ke masjid. Kenapa? Biar hilang pedesnya. Kenapa bisa hilang kalau di masjid? Atar kan suka Atar kan kalau di sekolah itu suka sekali menyendiriin masjid. Apa di masjid? Lihat kondisi masjid. Kenapa ya? Atar kan membantu sekali. Bantu apa? Tidaklah. Apa bantu apa? Bantu kalau di masjid. Mau bantu panggil ustadz yang piket. Bantu? Panggil ustadz yang piket. Kalau di sekolahnya ada tiket. Ada ustadz itu kalau di masjid itu kadang ada piketnya. Tiket apa? Sholat, Imam. piket imam. Nah, belakang imam terus ada yang khotib. Wah, Jumat. Khotib sama Bilal. Apa itu Bilal? Bilal itu apa, nak? Muazzin. Oh. Kenapa bisa muazin itu disebut Bilal? Karena kan awal mulanya kan siapa yang melakukan azan pertama di dunia? Siapa? Bilal. Siapa itu Bilal? Bilal bin Rabah. Nah, siapa itu? Budak sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari kalangan budak. Kenapa dia? Bisa diceritakan? Kita ibu sambil kupas-kupas bawang, Atar sambil petik-petik cabai. Betul, sama selesai ini. Ceritakan sampai sebelum selesai. Kenapa? Bagaimana itu bisa dikisahkan Bilal ditunjuk sebagai muazin pertama? Itu karena suaranya paling merdu di antara kaum muslim. Terus? Maka waktu perintah azan turun dari Abdullah dari Allah waktu perintah azan turun waktu ada sahabat Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Zaid bermimpi untuk melakukan kumandang azan. Ya itulah Nabi Muhammad langsung menunjuk Bilal karena memiliki suara merdu dia lantang. Jadi dia yang memandangkan azan pertama kali, atau sebelumnya ada yang pernah azan? Tidak pernah, cuma baru Bilal. Ini belum pernah ada yang azan sebelumnya. Iya. Jadi Bilal adalah orang yang pertama memandangkan azan. ya Siapa yang tunjuk? Nabi Muhammad. Habis. Jadi ketika itu azannya seperti ini. Tidak ada nadanya, tapi suaranya kalau siapapun orang mendengarkannya pasti bergetar. Jadi sama dengan lafaz azan hari ini. Iya. Sama persis. Iya, tapi Bilal itu sering mengumandangkan azan. Tapi bedanya saat Rasulullah SAW wafat, dia tidak mau lagi menjadi muazzin. Kenapa? Karena alasannya Bilal itu pasti air matanya akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad telah wafat, dia sudah tidak lagi menjadi muazzin. Iya, jadi dia meminta kepada Abu Bakar untuk pergi menenangkan diri dulu di Syam. Terus waktu di Syam Bilal bin Rabah tidur di Syam, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah berkata, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal, sudah lama aku tidak mengunjungiku. Terus tidak ada rasa rindu. Apakah tidak ada rasa
rindumu kepadaku wahai Bilal. Terus Bilal bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, alangkah keringnya hatimu saat ini karena kau tidak pernah mengunjungiku lagi. Iya. Karena Bilal sudah tidak pernah lagi mengumandangkan azan setelah wafatnya Nabi. Ya, Nah, terus mimpinya itu setelah dia bermimpi, dia terbangun terus kemudian bercucuran air matanya begitu deras. terus Akhirnya saudara-saudaranya Bilal memutuskan berkata kepada Bilal agar Bilal pergi ke makam Rasulullah SAW. terus Begitu panjang Bilal begitu panjang perjalanan Bilal bin Rabah dari Syam menuju Madinah. Dia menembus panas dan dingin selama pagi, hujan. siang dan malam. Terus Waktu sampainya di Madinah, Umar bin Khattab yang kala itu lagi sedang berada di perbatasan kota Madinah, langsung menyambut Bilal. Bukan hanya Umar yang ada di sana, tapi Abu Bakar juga ada. Terus jadi dia kembali lagi, datang lagi. Ya, kemudian Umar meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan lagi. Akhirnya Bilal bersedia menjadi muazzin kembali. Akhirnya dia naik ke atas mimbar dan kemudian berazan. Azan dia. Jadi itu orang-orang yang melihatnya langsung menangis, termasuk Abu Bakar. Kemudian mendengar kumandangnya azan yang dikumandangkan Bilal, semua ibu-ibu yang berada di kota Madinah langsung berkata, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Waktu Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung pingsan Bilal. Siapa yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bilal dia mengucapkan sendiri, tapi dia kemudian pingsan. Iya. Kenapa dia pingsan? Karena dia tidak sanggup mengucapkan nama Muhammad. Oh, Masya Allah, dia bersedih sekali ya setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya, setelah. Terus itu peristiwa azan terakhirnya Bilal bin Rabah. Terakhir? Iya. Terakhir, padahal pertama dia azan pada waktu itu pertama kalinya setelah Nabi Muhammad wafat, tapi yang menjadi terakhir kalinya juga. Begitu? Iya. Yang waktu masa Khalifah Abu Bakar itu azan terakhir Bilal bin Rabah sudah. Kenapa bisa? Wafat sudah? Tidak, karena dia tidak ingin jadi muazzin lagi karena alasannya masih sama, karena dia tidak bisa menyebutkan nama Muhammad. Jadi bagaimana kalau dia kalau sholat kan kita tahiyat akhir, tahiyat awal kan ada tuh kita Sampai bersyahadat. menangis dia. Jadi setiap kali itu pasti dia menangis. Iya. Begitu cintanya Bilal kepada Iya. Nabi Muhammad. Riwayat bilang Bilal bin Rabah wafat di Damaskus pada tahun 20 Hijriah akibat penyakit yang melanda Damaskus waktu itu sejarahnya itu disebut Ta'un. Itu yang membuat Bilal wafat. Ya, bukan hanya Bilal yang wafat waktu itu, tapi panglima perang Muslim Khalid bin Walid sama Abu Ubaidah. Penyakit apa namanya? Ta'un. Penyakit apa itu? Penyakit taun. Jadi itu penyakit itu Kayak corona dia, tapi corona. Tapi lebih parah Ta'un. Itu lebih parah, itu lebih banyak daripada korban perang. Jadi Bilal wafat juga pada saat itu. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dia dimakamkan di Damaskus. Jadi itulah tadi kisah muazzin pertama Bilal bin Rabah. Tadi tidak ada rencana kita mau berbicara tentang itu. Ini tadi Bunda Hatar minta tolong ke Kakak Ahtar, bantu ibu petik-petik cabai. Tapi tadi bagaimana ya? Awalnya tadi kita bisa cerita tentang muazzin dan akhirnya sampai selesai. Kakak Ahtar juga
Sudah selesai petik-petik cabenya. Terima kasih Kakak Atar, bantu Ibu. Jadi Kakak Atar ini ikhlas ini bantu Ibu. Terima kasih.